Pentingnya hubungan jangka panjang. Membangun dan memelihara hubungan penjualan jangka panjang adalah perilaku dan keterampilan kunci dari 10% penghasil uang terbaik dalam penjualan. Di setiap bidang yang menjual produk dan jasa apapun, sebagian besar kesuksesan dalam kehidupan Anda akan bergantung pada kemampuan Anda bekerja sama dengan orang lain dan pada kualitas hubungan Anda. Psikolog Sidney Jorar menemukan bahwa 85% kebahagiaan seseorang dalam hidupnya berasal dari interaksi yang menyenangkan dengan orang lain. Sebaliknya, 85% ketidakbahagiaan atau masalah seseorang dalam hidupnya berasal dari kesulitannya untuk bekerja sama dengan orang lain. Siapapun dapat menjual kepada beberapa orang selama beberapa saat, tetapi hanya pakar terbaik dalam hubungan manusia yang dapat menjual kepada berbagai macam orang dan menjualnya berulang kali sepanjang waktu. Satu-satunya cara yang dapat Anda lakukan untuk jenis kemampuan penjualan adalah dengan menjual lebih mudah dan lebih sering kepada calon pelanggan yang Anda ajak bicara, dan dengan membiarkan calon pelanggan tersebut membukakan pintu kepada orang lain melalui kesaksian dan rujukan. Inilah yang membuat semua tenaga penjual membangun dan mempertahankan hubungan bisnisnya yang berkualitas tinggi dengan pelanggan mereka dan tahun demi tahun berulang kali menjual kepada mereka. Satu hal besar yang diketahui oleh tenaga penjualan berkinerja terbaik adalah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan penjualan mereka bergantung pada hubungan dengan pelanggan, dan mereka tidak membiarkan apapun mengganggu pemupukan dan pemeliharaan hubungan itu. Seperti yang Anda ketahui dari pengalaman, hubungan adalah sesuatu yang sangat penting. Kita dengan sangat hati-hati berkomitmen pada hubungan. Kita sangat sensitif terhadap seberapa baiknya hubungan kita, khususnya dalam bidang-bidang kehidupan kita yang kritis. Unsur emosional kunci dari suatu hubungan jangka panjang adalah ketergantungan. Sebelum pelanggan membeli dari Anda, ia tidak bergantung kepada Anda. Pelanggan dapat menyukai atau tidak menyukai Anda, tetapi ia dapat menerima atau meninggalkan Anda. Akan tetapi, ketika pelanggan membuat keputusan pembelian dan menyerahkan uang untuk produk atau jasa Anda, pelanggan itu tersangkut. Pelanggan itu sekarang benar-benar bergantung pada Anda untuk mendapatkan sesuai dengan janji-janji yang Anda buat dalam presentasi. Sekarang, pelanggan bergantung kepada Anda untuk ketepatan waktu pengiriman produk atau jasa. Ia bergantung pada Anda untuk memasang dan memelihara dan untuk garansi yang telah Anda berikan. Setelah ia membuat keputusan pembelian dan menyerahkan uang, tangan pelanggan menjadi terikat. Inilah yang membuat kepercayaan menjadi sangat penting. Kepercayaan adalah komoditas yang sangat langka yang dibangun perlahan-lahan dan dengan susah payah. Kepercayaan mudah pecah. Kepercayaan mampu diguncang atau bahkan dirusak oleh satu kesalahan. Membangun dan memelihara kepercayaan adalah syarat penting untuk melanjutkan atau membangun hubungan apapun. Tugas Anda pada tahap ini adalah meyakinkan pelanggan bahwa berbisnis dengan Anda dan perusahaan Anda itu aman. Pembentukan hubungan penjualan berdasarkan kepercayaan merupakan titik awal dalam menurunkan kecemasan dan persepsi resiko yang menjadi hambatan utama bagi kesuksesan penjualan. Pembentukan hubungan dalam penjualan adalah subjek hukum upaya tak langsung. Hukum ini menyatakan bahwa Anda mendapatkan sesuatu dari orang lain lebih sering secara tidak langsung daripada langsung. Misalnya, Anda membuat orang tersebut percaya kepada Anda dengan Anda yang lebih dulu tertarik pada mereka secara tidak langsung. Anda membuat orang lain terkesan dengan Anda, terkesan kepada mereka. Anda membuat orang lain menyukai Anda dengan Anda lebih dulu menyukai mereka. Cara terbaik untuk mendapatkan teman adalah menjadi teman, dan seterusnya. Hukum upaya tak langsung dalam penjualan mengatakan bahwa semakin besar konsentrasi dan perhatian Anda pada hubungan, semakin besar kemungkinannya bahwa penjualan akan memelihara dirinya sendiri secara tak langsung. Tetapi, jika Anda memfokuskan perhatian pada penjualan dan mengakibatkan hubungan renggang, Anda pasti akan selalu gagal membuat penjualan.
Seperti seekor landak kecil, Anda harus mengenal satu hal besar. Anda harus mengetahui bahwa hubungan adalah segalanya dan tanpa hubungan semua tidak ada artinya. Mungkin Anda harus mengunjungi calon pelanggan beberapa kali sampai ia mencapai titik psikologis di mana ia siap memasuki hubungan jangka panjang dengan Anda dan perusahaan Anda. Anda harus sering bersikap sabar dan gigih seperti sebuah kekuatan erosi dan melepaskan penolakan alamiah yang hampir dimiliki oleh setiap calon pelanggan ketika Anda mendekati mereka untuk pertama kalinya. Pelanggan mudah jatuh ke dalam zona nyaman dengan pemasok yang sudah ada dan lebih suka untuk selalu membeli produk atau jasa tertentu dari pemasok yang sama. Sekalipun kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih tinggi, mereka tidak ingin melalui ketidaknyamanan untuk berubah menjadi seorang yang baru dan lebih baik. Ini tidak bersifat pribadi, ini adalah keadaan yang sebenarnya dalam dunia pembelian dan penjualan. Anda harus mempertimbangkannya dalam apapun yang Anda lakukan. Setelah Anda mulai membangun hubungan baik dengan calon pelanggan atau siapapun yang lainnya, konsistensi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mempertahankan momentum. Jika Anda mengatakan kepada seseorang bahwa Anda akan menemuinya setiap 2 minggu atau sebulan sekali, Anda harus menepatinya. Apapun yang Anda katakan tentang apa yang Anda lakukan, harus Anda lakukan. Jika Anda mengatakan akan mengirimkan brosur atau guntingan koran, pelanggan akan mengingatnya dan akan menilai karakter dan integritas Anda melalui beberapa cara cepat dan siap Anda memenuhi janji. Semua tenaga penjual terbaik menganggap dirinya sebagai pakar hubungan. Mereka terus-menerus memikirkan hubungan mereka dengan pelanggan. Mereka selalu mencari cara untuk memperkuat hubungan karena mereka tahu bahwa penjualan terbaik dan termudah berasal dari pelanggan yang merasa puas, dan dari rujukan yang diberikan pelanggan yang puas, tenaga penjual teratas mengetahui bahwa awal dari hubungan penjualan ibarat ujung pipis dari suatu irisan. Ini seringkali ibarat lubang di bendungan atau retakan pada telur. Jika kepercayaan yang dibangun pada awal hubungan dapat diperkokoh dan diperluas, hal itu sering membuat penjualan menjadi berlipat ganda dan meningkat dalam bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Bagaimanapun juga, jika calon pelanggan benar-benar yakin kepada Anda dan klaim Anda tentang suatu produk atau jasa dan percaya sepenuhnya bahwa ia akan mendapatkan semua yang dijanjikan, apa yang dapat membuat calon pelanggan berkualitas berhenti mengambil keputusan pembelian? Jawabannya adalah bahwa jika calon pelanggan percaya penuh pada Anda dan membutuhkan produk atau jasa yang Anda jual, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Jadi, alasan utama calon pelanggan berhenti adalah karena ia masih merasa takut berbuat kesalahan. Anda belum menghilangkan ketakutannya sampai pada titik di mana ia cukup percaya diri untuk melanjutkan. Saya tidak dapat terlalu menekankan bahwa Anda berada dalam bisnis hubungan. Model penjualan yang lama didasari pada pendekatan sekali pukul. Tenaga penjual melihat dirinya mengadu kekuatan yang berlawanan dengan calon pelanggan dalam suatu hubungan yang bermusuhan. Itu adalah perjuangan demi selembar cek. Tenaga penjual diajar untuk melihat calon pelanggan sebagai musuh dan merencanakan setiap unsur dari proses penjualan untuk menyerangnya dan mendapatkan uangnya. Dalam model penjualan yang lama, kita diajari bahwa pembeli adalah pembohong, jadi tutuplah secepatnya sesering mungkin. Dalam model yang baru, pendekatan Anda bersifat kooperatif, bukan konfrontatif. Hal ini dilandasi penetapan hubungan penjualan jangka panjang yang saling menguntungkan, bukan satu kali penjualan yang tepat di mana Anda tidak berharap untuk menemui calon pelanggan lagi. Dalam model yang baru, fokus Anda adalah membangun kepercayaan dan memelihara kualitas hubungan yang ada antara Anda dan setiap pelanggan. Model penjualan yang baru bersifat kolaboratif dan diwarnai percakapan serta didasari faktor pertemanan dalam penjualan.